Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, baru muncul ya teman-teman semua ya. Masya Allah ya. Insya Allah kita akan menjawab pertanyaan kembali ya, terkait dengan seputar masalah kesehatan. Ya, monggo bagi teman-teman yang mau bertanya atau konsultasi, insya Allah bisa tanya ya secara chat WA ya, atau di Facebook atau dimanapun lah ya, di komentar. Nanti insya Allah kita akan jawab semampunya, dan jika ada waktu kita buatkan video ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik ya, ini ada pertanyaan. Mau tanya, saya menderita sakit mah sudah tahun. Obatnya apa yang bisa nyembuhin secara total? Baik, teman-teman semuanya ya, jadi mah ini memang ya banyak yang mengalami dan juga tidak merasakan kesembuhan secara total. Contoh, mereka harus mengkonsumsi obat terus-menerus, mengkonsumsi herbal terus-menerus, ya, menjaga pola makan, nggak bisa pedes, ya kan, asam dan sebagainya, ya kan. Itu mereka harus jaga selama mereka sedang memiliki obat mah itu. Artinya apa? Artinya sakit mahnya belum sembuh total. Karena kalau tidak dikonsumsi, misalkan tidak dikonsumsi obatnya, tidak dikonsumsi herbalnya, itu akan kambuh, mengalami kekambuhan. Nah, itu artinya sakit mahnya belum sembuh secara total. Nah, bagaimana? Ini pertanyaan bagus ya, dan semoga menjadi solusi buat semuanya. Bagaimana mengobatinya, nyembuhnya secara total? Jadi yang perlu kita ketahui kembali lagi ya, penyakit itu ya ada sebab, ada akibat. Ya, ada penyebabnya, ada dampaknya. Ada akarnya, ada permukaannya. Ya. Jadi kalau mau nyembuhin secara total berarti harus dicabut nih akarnya. Nah, akarnya ini dicabut. Nah, kalau herbal-herbal itu mengobati permukaan saja. Ya, mengobati permukaan. Herbal lah, obat kimia lah, atau mungkin apalah ya. Ya, itu mengobati permukaan. Sehingga akarnya nggak dicabut. Akarnya nggak dicabut. Yang terjadi apa? Ya karena permukaannya saja, ya kan. Ya misalkan ini pohon, ini akar gitu, ini akar ke bawah, ini pohon ke atas gitu ya. Jadi ya udah cuman ditebang pohonnya, ditebang daunnya, ditebang batangnya. Kira-kira hidup lagi nggak ini? Ya, pohon ini. Kira-kira ngeluarin apa nih ya? Ngeluarin daun lagi nggak gitu lah. Meskipun sudah ditebang daunnya, ya nanti keluar lagi daunnya. Nah, karena apa? Karena akarnya tadi, ini akar ini belum dicabut, ini akar belum dicabut. Ya, 15 menit mau asar. Ya, insya Allah sampai selesai. Jadi akar ini harus dicabut. Ya, jadi akar ini harus dicabut. Nah, mah ini kondisi sakit pada fisik. Ya, kondisi sakit pada jasadnya, pada fisiknya, pada lambungnya. Nah, di mana di situ adalah saya istilahkan itu permukaan fisiknya, ya kan? Karena penyebab dari mah ini ya itu dari, kalau kita langsung ke pusatnya itu adalah dari perasaannya, dari jiwanya. Jadi jiwanya bermasalah berdampak kepada fisik, ya kan? Nah, cuman di sini nggak langsung ke fisik, tapi mempengaruhi akal, mempengaruhi pikiran, lalu pikiran kita berkecamuk, ya kan? Ya, hati kita bermasalah, ya kan? Perasaan kita bermasalah, membuat akal kita ini, pikiran kita ini berkecamuk juga,
ya, karena kecamuk dari perasaan. Di sini berkecamuk, maka di sini dari pikiran ini adalah ini mempengaruhi lambung kita. Asam lambung terus naik nanti. Terus dibiarin nggak diobatin ya, atau diobatin permukaannya saja, tapi masalahnya masih complicated di sini, di perasaan. Ya kan? Maka yang terjadi apa? Nggak selesai-selesai. Nanti asam lambung naik, emah, nanti luka lambung, nanti muncul lagi GERD, nanti vertigo dan seterusnya. Nanti berkembang nanti dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, maka dari itu solusinya ya yang kami ketahui sejauh ini ya, ya solusinya untuk emah, asam lambung, GERD ya, itu ya ini perasaannya dibenerin, jiwanya dibenerin. Ya, jiwanya yang dibener. Pasti ada masalah di jiwanya, pasti ada masalah di hatinya, pasti ada masalah di perasaannya. Yang menggoncang perasaannya, yang menggoncang jiwanya itu pasti ada. Itu yang kita ketahui, semua masalah penyakit lambung itu pasti ada. Biasanya apa? Was-was, takut ya, marah. Nah, itu penyebab gitu, itu akar gitu loh. Bisa dipahami ya. Jadi kita ngobatin akarnya apa permukaan kan gitu. Ini akar ke atas, apa permukaan ke atas, akar ke bawah. Akarnya itu di perasaan, di jiwanya. Ya kan? Coba cek ya, yang memiliki orang yang memiliki penyakit lambung atau penyakit GERD dan sebagainya. Coba dicek hatinya, cek perasaannya. Ada nggak marah? Ada nggak kesedihan? Ada nggak takut? Ada nggak kecewa? Loro hati, ya kan? Sakit hati, ya kan? Mangkel, jengkel. Ada nggak di jiwanya? Kalau ada, itu dibenerin dulu. Kalau itu sudah nanti dibenerin, nanti dibenerin nanti akan tenang. Jiwanya akan tenang, pikiran nanti akan tenang. Nanti pikiran tenang, nanti otomatis akan memperbaiki lambungnya secara alami. Karena tubuh kita ini punya cara alami untuk ngobatin diri kita sendiri. Ya kan? Seperti itu ya. Nah, itu sederhananya teman-teman semua. Ya, coba semua yang punya masalah lambung coba dicek masalah perasaannya. Lambung, GERD, apa itu namanya? Luka lambung atau apalah gastritis dan sebagainya. Coba dicek masalah perasaannya, masalah jiwanya, masalah hatinya. Ada nggak yang menggoncang di sini? Ya, coba di jiwanya itu ada nggak yang menggoncang? Yang membuat galau lah, ya. Yang membuat tidak bahagia gitu. Coba dicek ya. Kalau itu dapat, wah, itu nanti dibersihkan. Insya Allah kalau itu sudah bersih, panjenengan sudah ridho, tenang, senang, bahagia, nanti semuanya akan baik. Lambungnya akan baik. Ya, rohaninya membaik, ini rumus ya. Rohaninya membaik, maka fisiknya akan membaik. Ya, insya Allah semoga itu menjawab pertanyaan tadi dan menjadi solusi bagi teman-teman yang memiliki gangguan di lambungnya, GERD, asam lambung dan sebagainya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.